Film yang dirilis pada tahun 2006 ini menceritakan tentang kisah seorang pencuri kelas kakap yang memiliki keunikan pada tubuhnya. Keunikannya guys adalah dia memiliki badan yang sangat mini, bahkan sangat mirip sekali dengan botol kecap. Karena hal ini, dia pun bisa dengan gampang masuk ke tempat yang berukuran kecil dan mencuri banyak barang dengan sangat gampang. Nah, udah pada penasaran kan dengan kisah pria berbadan mini itu? Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Ini dia videonya. Cerita film ini dibuka dengan penampakan seorang napi yang tampak sangat gagah sedang berolahraga di dalam sel penjaranya. Di dalam sel itu, dia dikurung bersama napi asal Meksiko yang tampak sangat ketakutan sekali pada pria itu. Nah, tak lama kemudian, dia dibawa oleh dua orang sipir dan kemudian dibebaskan dari penjara itu. Disinilah baru nampak sosok pria tersebut yang ternyata sangat mini sekali, mirip seperti anak yang berumur 3 tahun. Walaupun badannya sangat mini guys, dia merupakan pencuri yang sangat lihai dan sudah berhasil melakukan banyak pencurian. Tak lama setelah keluar dari sana, Kelvin kemudian dijemput oleh rekannya yang selalu membantunya melakukan pencurian, yaitu Percy. Di sini Percy bilang padanya kalau mereka disuruh untuk mencuri berlian dan akan diberi imbalan yang sangat besar jika berhasil melakukannya. Kelvin pun langsung menyetujuinya dan mereka pun langsung pergi ke toko berlian untuk mencuri berlian tersebut. Selanjutnya, scene akan pindah ke sebuah restoran di mana di sana ada seorang pria yang sedang mempersiapkan kejutan untuk istrinya. Pria yang bernama Daryl ini sebelumnya telah dikabarkan oleh istrinya kalau ada sesuatu yang sangat istimewa ingin diberitahukan. Pikirnya si Daryl ini guys, istrinya akan memberitahu kalau dia ini sedang hamil. Namun Daryl harus gigit jari lantaran istrinya bukan bilang tentang itu, namun memberitahu kalau dia mendapatkan promosi di kantornya. Jadi guys, Daryl dan Vanessa telah menikah cukup lama, namun sampai sekarang belum juga mendapat anak. Daryl yang sangat menginginkan anak dari Vanessa, sangat berharap sekali istrinya itu bisa hamil dan secepatnya mereka bisa memiliki keluarga yang lengkap. Nah, setelah dibuat kesal oleh Vanessa, Daryl kemudian dibuat kesal lagi dengan kedatangan seorang pemusik yang terus mengganggunya. Selanjutnya, kita akan kembali ke Kelvin dan juga Percy, di mana mereka sudah sampai di toko berlian. Dengan menyamar sebagai seorang pembeli, Percy pun langsung masuk ke toko itu sambil membawa tas yang berukuran cukup besar. Di dalam tas itu guys, Percy sudah memasukkan Kelvin yang badannya segede biji cabai untuk menyelinap ke tempat berlian itu. Nah, tidak perlu waktu yang lama, Kelvin pun berhasil mencuri berlian itu dan kemudian mereka berdua langsung keluar dari sana. Sayangnya guys, sebelum bisa melarikan diri dari sana, si penjaga toko mengetahui aksi mereka dan langsung menelepon polisi. Layaknya seperti film komedi lainnya, mereka pun harus lari dari kejaran polisi dengan kelucuan di setiap adegannya. Nah, di saat mereka hampir tertangkap di sebuah minimarket, Kelvin memasukkan berlian tadi ke tasnya Vanessa yang kebetulan sedang ada di sana bersama dengan Daryl. Namun, di saat Kelvin mau mengambil berlian itu lagi, Daryl dan Vanessa keburu pergi dari sana. Kelvin pun langsung memanggil taksi dengan tangan kecilnya dan langsung mengikuti pasangan itu sampai ke rumahnya. Setelah sampai di sana, Kelvin bersama Percy mendengar percakapan antara Vanessa, Daryl dan juga ayahnya Vanessa yang mulutnya tidak pernah bisa diam dan akan membuat kalian tertawa saat mendengar dia bicara. Kita panggil saja dia kakek lawak. Nah, dalam pembicaraan itu guys, si kakek lawak menghina Daryl karena sampai sekarang dia belum bisa membuat Vanessa hamil. Kelvin dan Percy yang terus mendengar percakapan mereka lalu mempunyai ide yang nyeleneh untuk bisa masuk ke rumah itu dan mengambil berlian tersebut. Idenya guys, Kelvin dirubah menjadi seorang bayi lalu dimasukkan ke dalam keranjang dan kemudian ditaruh di depan pintu rumah tersebut.
Tak lama kemudian, Daryl dan Vanessa keluar dari rumah dan sangat terkejut melihat ada anak bayi di depan pintu rumahnya. Bayi yang sangat jelek dan sangat bau itu lalu dibawa masuk ke dalam rumah untuk diganti popoknya. Nah, di sini lucu nih guys, karena di saat mereka mau mengganti popoknya, mereka melihat pedangnya Kelvin yang ternyata sangat besar sekali. Whoa! What is it? Whoa! That ain't no baby, that's a porn star. Setelah melihat pemandangan yang tidak biasa itu, Vanessa dan Daryl lalu membawa Kelvin ke dokter karena tiba-tiba saja dia batuk-batuk seperti orang tua. Sesampainya di sana, dokter lalu membuka bajunya Kelvin dan kemudian langsung memeriksa mulutnya. Di sini mereka pun dibuat terkejut guys, karena ada beberapa keganjalan yang seharusnya tidak ada pada seorang bayi. Mulai dari luka di tubuhnya Kelvin, lalu ada sebuah tato di tangannya, dan mulutnya juga seperti orang yang berumur 40 tahun. Setelah diperiksa oleh dokter, Daryl dan Vanessa ternyata tidak menaruh curiga sama sekali, dan kemudian langsung membawa Kelvin pulang. Selanjutnya, kita akan pergi ke Percy, di mana dia sedang bertemu dengan bosnya yang bernama Vulcan. Di sini Vulcan memberikan waktu 24 jam pada Percy untuk membawa berlian itu. Jika Percy tidak membawanya dalam kurun waktu itu, maka dia akan mendapat masalah besar. Nah, sekarang kita balik lagi ke rumahnya Daryl, di mana teman-teman mereka sudah datang ke sana untuk melihat wujudnya si Kelvin. Setelah melihat wujudnya si Kelvin, mereka pun sangat terkejut sekali karena wajahnya yang tua dan juga sangat menyeramkan. Kelvin yang marah lalu memukul tangannya Greg dengan sangat keras dan hampir saja mematahkan hidungnya Richard. Nah, setelah pengenalan yang tidak menyenangkan itu, Kelvin lalu dibawa Vanessa ke dapur bersama dengan Janet dan juga Brittany. Di sini guys, timbul pikiran kotor dari si Kelvin setelah melihat gunung kembar miliknya Brittany. Dengan berpura-pura ingin digendong, dia pun kemudian dipangku oleh Brittany dan mulai menggoyangkan gunung kembar tersebut. Tidak hanya menggoyang-goyangkannya saja, si otak kotor itu bahkan tidak segan-segan meminta Brittany untuk menyusuinya. Namun guys, bukannya susu segar yang didapat oleh si Kelvin, tapi malah susu yang sudah kadaluarsa. What? Ow! Whoa! Oh, that is not okay! Setelah kejadian kocak tersebut, Kelvin kemudian mencium bibirnya Brittany saat dia akan pamit pulang. Sontak Brittany pun langsung terkejut dengan kejadian ini dan langsung buru-buru cabut dari rumah itu. Vanessa dan Daryl yang melihat kejadian ini cuma bisa pelangak-pelongok tanpa merasa curiga pada si Kelvin. Setelah itu, mereka lalu memandikan si Kelvin dan kemudian membawanya ke kamar untuk menidurkannya. Namun sebelum tidur guys, mereka terlebih dahulu mengukur suhu badannya Kelvin dengan cara memasukkan termometer ke lubang pantatnya. Tak lama kemudian, Kelvin tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan langsung menyelinap keluar untuk mengambil berlian tadi. Namun aksinya ini diketahui oleh kakek lawak yang memang dari awal sudah merasa curiga pada Kelvin. Untungnya Kelvin langsung diselamatkan oleh Daryl dan kemudian dia dibawa ke dapur untuk minum susu. Nah, setelah selesai minum susu, mereka pun kembali lagi ke dalam kamar, dan di sana guys, Kelvin menyaksikan secara langsung adegan kuda-kudaan yang dilakukan oleh Vanessa dan juga Daryl. He's watching. Keesokan harinya, Vanessa bilang ke Daryl kalau dia sangat menikmati peristiwa semalam karena mereka melakukan hubungan intim sebanyak 2 ronde. Daryl pun langsung bingung mendengar itu karena dia hanya melakukan 1 ronde saja. Di sini guys, Kelvin dengan wajah polosnya muncul dari balik selimut dan di sini pun baru diketahui kalau si otak kotor itu juga mencicipi kue apemnya si Vanessa. Nah, setelah itu, Kelvin kemudian diberikan tontonan anak-anak yang membuatnya sangat stres. Yang ada di pikirannya sekarang adalah bagaimana dia bisa mengambil berlian yang ada di tasnya Vanessa. Hingga tak lama kemudian guys, Vanessa lupa membawa tasnya ke kantor dan Kelvin pun langsung mengambil berlian tersebut.
Namun karena sadar tasnya ketinggalan, Vanessa pun kembali lagi ke rumah untuk mengambilnya. Spontan Kelvin pun langsung panik sepanik-paniknya dan kemudian menyembunyikan berlian itu di tas popok miliknya. Selanjutnya, Kelvin kemudian dibawa Daryl ke sebuah taman dan di sana mereka sudah ditunggu oleh teman-temannya yang tadi datang ke rumah. Kelvin pun bermain-main dengan anak mereka, tapi mereka tidak memainkan permainan biasa guys, melainkan Kelvin mengajak anak-anak itu untuk bermain judi. That's right. Yeah. Come on, put your money in the pot. Hey, whine to your mama, don't whine to me. Tak lama kemudian, Percy tiba-tiba saja muncul di sana untuk meminta berlian kepada Kelvin. Kelvin pun lalu menyuruh Percy untuk mengambil tas popoknya, namun si bodoh itu malah salah mengambil tas. Kelvin yang sudah geram karena terus-terusan gagal mengambil berlian itu, lalu melakukan sesuatu yang cukup ekstrim, yaitu mencuri mobilnya Daryl dan kemudian kabur dengan tas popok yang berisi berlian tadi. Kalian bayangkan saja guys, dengan badan yang sekecil itu, Kelvin bisa mengendarai sebuah mobil walaupun wajahnya hanya terlihat sedikit saja. Sementara Daryl yang mengira anaknya telah diculik, lalu meminta bantuan seorang wanita untuk mengejar mobilnya. Nah, di sini guys, terjadi aksi kejar-kejaran yang cukup seru karena juga ada beberapa mobil polisi yang mengejar Kelvin. Hingga pada akhirnya, mobilnya Kelvin terhenti akibat bannya bocor dan dia pun langsung berpura-pura duduk di belakang sambil menangis menginginkan ayahnya. Tak lama Daryl pun sampai di sana dengan penuh cemas dan langsung membawa Kelvin pulang ke rumah. Setelah itu, scene akan pindah ke Percy di mana dia menemui Vulcan di sebuah bar. Di sana Percy pun menyerahkan tas popok itu dan setelah diperiksa, ternyata berlian itu tidak ada di sana. Sontak Percy pun langsung panik dan berjanji akan mendapatkan berlian itu secepat mungkin. Vulcan kemudian menyuruh kedua anak buahnya untuk mengikuti Percy agar bisa mengetahui siapa rekan Percy yang menyimpan berlian itu. Selanjutnya, kita akan pergi ke arena hoki di mana Daryl, Kelvin, Greg, dan juga Richard sedang menyaksikan pertandingan hoki. Sama seperti yang sudah-sudah, di sini Kelvin pun mencoba untuk mengambil berlian yang ada di tas popoknya. Awalnya dia sudah berhasil guys, namun tiba-tiba saja Daryl melihat ke arahnya dan Kelvin pun terpaksa menelan berlian itu. Di sini kemudian ada beberapa adegan lucu yang terjadi akibat ulah dari si Kelvin. Mulai dari wanita yang menyiram bir ke kepalanya Daryl, lalu membuatnya hampir berkelahi dengan penonton lain, dan yang paling lucu, di saat Kelvin berkelahi melawan pemain hoki, dan endingnya pun sangat menyedihkan bagi Kelvin. Setelah kejadian itu, Daryl kemudian membawa Kelvin pulang dengan rasa bersalah yang amat sangat. Untuk menebus kesalahannya itu, Daryl kemudian bilang pada Vanessa kalau dirinya ingin membuat pesta ulang tahun untuk Kelvin. Vanessa pun menyetujuinya dan keesokan harinya guys, mereka pun mengadakan pesta yang cukup meriah dengan mengundang teman-teman mereka. Nah, di sini Kelvin sangat terharu sekali lantaran dia belum pernah merayakan ulang tahun sebelumnya dan tidak pernah mempunyai keluarga seperti ini. Setelah meniup lilin itu, kakek lawak tiba-tiba muncul di sana sambil membawa hadiah boneka untuk Kelvin. Si Kelvin pun langsung bingung nih guys, kenapa si kakek lawak tiba-tiba sangat baik padanya dan bahkan memberikan hadiah ulang tahun untuknya. Jadi guys, si kakek lawak telah mengetahui siapa Kelvin sebenarnya melalui berita yang dia lihat di televisi. Untuk itu, dia pun sekarang pura-pura baik pada Kelvin dan sudah menyiapkan rencana untuk membongkar penyamaran Kelvin. Nah, setelah itu, Percy tiba-tiba saja datang ke sana dan mengaku ke Daryl kalau dia adalah ayahnya Kelvin. Tanpa pikir panjang, Daryl pun langsung memarahi Percy karena dia telah menelantarkan Kelvin begitu saja. Daryl kemudian mengusir Percy dari sana dan menyuruhnya untuk jangan kembali lagi mencari Kelvin. Setelah itu, kita akan kembali ke Kelvin di mana dia sedang meminum obat pencuci perut untuk mengeluarkan berlian tadi dari perutnya. Kalau wajarnya obat itu hanya diminum 1 atau 2 sendok, si Kelvin malah meminum obat itu dengan sangat banyak.
Akibatnya guys, dia pun merasakan sakit yang teramat sangat dan tak lama kemudian Kelvin pun langsung buang air besar. Nah, di saat dia buang air besar itu, berlian tadi juga ikut keluar dan langsung diambil oleh Vanessa yang saat itu sedang mengganti popoknya Kelvin. Pikirnya si Vanessa guys, berlian itu adalah kejutan dari Daryl yang selama ini memang berniat untuk membelikannya berlian. Setelah mendapatkan berlian yang indah itu, Vanessa lalu mengajak Daryl keluar untuk merayakan hal ini. Sementara Kelvin mereka titipkan pada si kakek lawak yang mereka pikir sekarang sudah baik pada Kelvin. Nah, setelah mereka pergi guys, kakek lawak pun langsung melempar Kelvin seperti melempar boneka Chucky dan kemudian langsung menanyai siapa Kelvin sebenarnya. Di sini Kelvin pun tidak tinggal diam dan langsung mengajak kakek lawak untuk berduel. Sambil menunggu siapa yang menang, kita akan pergi ke Vanessa dan juga Daryl yang sedang makan malam di sebuah restoran. Di sana Vanessa bilang ke Daryl kalau dia ingin mengadopsi Kelvin. Spontan Daryl pun langsung sumringah mendengar hal ini karena inilah yang dia inginkan sejak pertama kali bertemu Kelvin. Singkat cerita, mereka pun pulang dari restoran itu dan sesampainya di rumah guys, mereka melihat kakek lawak sedang mencekik si Kelvin. Sontak mereka pun langsung terkejut setengah mati sembari memisahkan Kelvin dari si kakek lawak. Di sini kakek lawak bilang pada mereka kalau Kelvin ini bukanlah anak bayi melainkan seorang kriminal. Vanessa yang tidak percaya lalu memanggil petugas dari panti jompo dan kakek lawak pun dibawa ke panti jompo. Tapi sebelum pergi, kakek lawak menyuruh mereka untuk mengecek boneka beruang yang tadi diberikannya saat ulang tahun Kelvin. Nah, setelah dicek oleh Daryl, ternyata itu bukanlah boneka biasa karena ada kamera tersembunyi di dalam boneka itu. Daryl pun langsung melihat rekaman tersebut dan betapa terkejutnya dia guys, ternyata si Kelvin itu bukanlah bayi, melainkan seorang pencuri berlian. Setelah mengetahui semua ini, Daryl pun langsung mencari Kelvin, namun sayangnya dia sudah melarikan diri bersama Percy. Tak lama kemudian, Vulcan bersama kedua anak buahnya datang ke sana dan berpikiran kalau Daryl ini menyimpan berlian itu. Mereka pun langsung menginterogasi Daryl dan tiba-tiba saja Kelvin muncul untuk menyelamatkan Daryl. Si Kelvin ini tidak tega guys, karena Daryl sudah sangat baik padanya dan sekaranglah waktunya dia untuk membalas kebaikannya. Nah, dibarengi dengan adegan-adegan yang lucu, Kelvin pun berhasil mengalahkan mereka bertiga dan di saat yang bersamaan, polisi pun datang untuk menangkap mereka. Daryl yang sudah mengetahui siapa Kelvin sebenarnya, lalu menyuruh dia untuk memberikan berlian itu pada polisi. Awalnya Kelvin tidak mau memberikannya, namun setelah diancam oleh Daryl, dia pun memberikan berlian itu dengan berat hati. Setelah itu, si polisi tadi memberitahu ke Daryl kalau dia akan mendapat $100.000 karena sudah berhasil menemukan berlian itu. Si polisi itu pun kemudian pergi dari sana dan akan menelepon Daryl saat uang itu akan diberikan. Nah, setelah polisi itu pergi, mereka pun saling berjabat tangan untuk melupakan semua hal yang sudah terjadi. Di sini kemudian adegan lucu pun terjadi guys, di mana Kelvin merasa berat untuk meninggalkan Daryl karena dia sepertinya sudah menganggap Daryl seperti ayahnya sendiri. Nobody love Calvin. Karena tidak tega melihatnya seperti itu, Daryl pun kemudian memanggil Kelvin untuk mengajaknya minum susu. Kelvin pun langsung kegirangan mendengarnya dan kemudian langsung memeluk Daryl dengan sangat erat. Namun mereka tidak benar-benar minum susu guys, karena pada akhir film ini, Kelvin mengajak Daryl untuk pergi ke strip club. Tapi sebelum pergi ke sana, dia mengajak Daryl untuk mencuri uangnya kakek lawak agar digunakan untuk menyawer cewek-cewek seksi yang ada di klub tersebut. Jadi itulah guys, alur cerita film yang sangat menghibur dan juga sangat kocak, yaitu Little Man. Pesan moral yang bisa kita ambil di sini adalah jangan cepat mempercayai orang lain walaupun penampilannya seperti orang baik. Alangkah baiknya kita mencari tahu dulu siapa orang itu sebenarnya, barulah memutuskan bisa atau tidak mempercayai orang tersebut. Oke guys, saya rasa videonya sampai di sini dulu ya, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.
Bye-bye.